Halo teman-teman, saat scrolling video muncul video di situ ada caption ya tertulis ini. Nah ini bukan konten Kristen ya, video yang saya maksud ini tapi agama lain ya, menyatakan bahwa di dalam kitab agamanya itu tersimpan mantra sakti. Nah ini saya catat ya, mantra sakti untuk semua masalah hidup. Lalu rahasia hidup ternyata ada di sini. Maksudnya ada di dalam kitab agama yang dianutnya itu. Lalu dia sebutkan ada 6 poin ya, diantaranya 1, ingin kaya, baca surat ini ayat sekian, setelah ritual ini itu. Nah kayak gitu. Ingin kaya ya kerja ya saudara. Oh, kemudian yang kedua ingin awet muda. Nah, ingin awet muda. Ingin awet muda ya makan makanan yang secara biologis ini yang tahu ya, untuk secara sehari-hari ya kita mengonsumsi makanan-makanan yang sehat ya untuk kulit tubuh kita. Bukan berarti mana ada orang mau awet muda ya, bertambahnya umur itu juga akan mempengaruhi keadaan fisik kita ya. Lalu kita akan semakin tua, tidak mungkin kita awet muda ya. Aduh, doesn't make sense at all. Ingin pintar, baca surat ini ayat ini. Ingin pintar ya belajar ya. Terus ingin keluarga harmonis, ya komunikasi dengan baik dan kejujuran, keterbukaan ya saudara ya. Katanya suruh baca surat ini, ayat ini, setelah ini itu ya. Kemudian ingin keturunan, ini secara biologis ya. Aduh, katanya suruh baca ayat ini, surat ini ya. Katanya itu adalah mantra sakti ya di dalam kitab itu. Kemudian ingin selamat dunia akhirat, baca surat ini, ayat ini. Well, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Memang dulu saya pernah ya diribetkan dengan hal seperti ini ya, untuk membaca ayat ini, untuk wirid ini, wirid itu, untuk ini dan itu ya, tujuan kepentingan hidup di dunia ini. Puji Tuhan, saya memilih guru Yesus Kristus ya. Di antaranya Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami. Doa ini doa yang singkat tapi menggetarkan jiwa ya. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita menyebutkan Bapa kami yang di surga, jadi sudah jelas siapa yang kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta ya. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, Bapa yang kudus. Berarti segala yang difikirkan oleh Bapa itu adalah segala hal yang kudus, karena Bapa adalah kudus ya. Kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena setelah saya semakin belajar, terutama saya belajar dalam ajaran iman Kristen Ortodoks ya, itu saya lebih tahu banyak tentang ajaran Kristen yang benar, yang sesungguhnya itu ya. Kita memohon dalam doa ini agar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, karena memang apa yang terjadi di bumi ini sudah di luar kehendak Bapa ya. Untuk itu kita memohon agar kehendak Bapa saja yang terjadi di bumi ini, yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Yaitu kehendak Bapa adalah menguduskan kita manusia yang telah akibat jatuh dalam dosa manusia pertama, maka seluruh manusia pun turut melekat pada dosa-dosa itu, sehingga dosa itu yang akan menghalangi kita untuk sulit bersatu atau berdamai dengan Allah kembali. Jadi hanya satu cara dari Allah Bapa, yaitu dengan menurunkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun dari surga ke bumi ini di tengah-tengah manusia yang berdosa ini untuk menjadi penyelamat satu-satunya ya. Tidak ada yang lain, hanya Yesus Kristus yang memang berkuasa untuk melepaskan manusia dari dosa yang disebabkan oleh kuasa iblis itu. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa yang cukup ya. Jadi kalau saya kadang-kadang baca di konten orang itu, kalau berdoa berikanlah rezeki yang berlimpah ya, untuk terutama khususnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya ya. Jadi kaya raya, tapi Yesus Kristus mengajarkan yang secukupnya ya, yang secukupnya. Dalam artian secukupnya atas kehendak Tuhan, karena Tuhan pun Allah tidak menginginkan manusia terlantar dan binasa ya. Tuhan yang memberikan kehidupan yang damai sejahtera dengan caranya ya. Kemudian dan dalam doa ini kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita senantiasa. Itu yang terpenting ya. Dan seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita diajarkan bahwa ketika kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, itu tidak titik, tetapi masih koma ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya ketika
ketika kita bersalah mohon ampun, kita ingin Tuhan mengampuni kita, tetapi kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Itu syaratnya bahwa kita harus mengampuni orang terlebih dahulu, melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Itu yang mengajari saya, oh itu is not easy, itu berat ya. Jadi kalau memang orang itu minta maaf kepada kita, itu ada kemudahan bagi kita untuk melepaskan pengampunan. Tapi ketika orang yang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan kepada kita, lalu berjalan melenggang saja, kemudian tidak merasa bersalah, tidak minta ampun pada kita, itu rasanya kan secara manusiawi kita berat ya melepaskan pengampunan itu ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa syaratnya agar kita diampuni oleh Bapa, kita diampuni oleh Tuhan itu bahwa kita harus mengampuni orang lain terlebih dahulu yang bersalah kepada kita. Wow, it's amazing. Tetapi kita tidak bisa melakukannya sendiri tanpa kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Dengan iman kita kepada Yesus Kristus yang penuh kasih itu, maka kita diberikan Roh Kudus untuk bisa melepaskan pengampunan. It's amazing. Kemudian janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ya, tentu saja kita ingin dilepaskan dari yang jahat. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah sudah jelas terang sekali bahwa ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup dalam kuasa perlindungan penuh dalam kuasa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak kompromi dengan setan, Yesus Kristus tidak kompromi dengan apa yang itu disebut jin, yang adalah golongan dari roh jahat, yang adalah anak buah iblis. Itu kita mengikuti Yesus pun juga tidak berdialog dengan jin. Kita tidak melakukan kesepakatan. Ketika mereka bilang bahwa ya yang penting jangan ganggu lah, justru kita nggak ganggu roh jahat itu. Ketika mereka berusaha menembus pikiran manusia, berusaha mengganggu, mungkin dengan menampakkan, mungkin dengan berbisik-bisik, berusaha menguasai pikiran anak-anak manusia, itu bukan kita yang mengganggu, tapi mereka selalu bilang asal jangan ganggu, aman deh gitu. Kita nggak pernah ganggu. Jadi memang Tuhan menciptakan kita manusia sebagai ciptaan yang paling mulia ya. Jadinya kita memiliki derajat yang khusus juga di hadapan Tuhan di antara ciptaan ya. Jadi untuk itu kita diberi kesempatan untuk memohon ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memohon perlindungan agar kita dilepaskan dari pencobaan-pencobaan yang diinisiasi oleh roh-roh kegelapan itu ya. Kita dilepaskan dari roh-roh jahat yang bekerja dalam diri manusia-manusia durhaka yang sudah tidak punya kasih sayang Allah, yang tidak punya belas kasihan. Jadi tersinggung dikit senggol bacok. Aduh, amit-amit. Puji Tuhan, dalam iman Kristen, khususnya saya pribadi, saya mengalami pencerahan, saya mengalami kekuatan, saya memiliki pengharapan yang besar sekali bukan untuk urusan-urusan duniawi, tetapi perjalanan hidup kita ini kan punya tujuan di dalam Kristus ya. Yang tadi disebutkan ingin selamat dunia akhirat, itu ya percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan di dunia ini. Mau selamat, ya hidup manunggal bersama Yesus Kristus. Puji Tuhan, tidak diribetkan lagi dengan baca ini ono, surat ini ono, ayat ini ono, harus ritual-ritual, tetapi kita sudah tahu bahwa kita dipanggil oleh Yesus Kristus, kita mendengar seruan itu, kita menerima panggilan itu, undangan itu untuk menyerahkan diri kita, untuk dikuduskan dan hidup dalam kemuliaan Tuhan, dunia akhirat.